Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya? Ya luar biasa ya, karena Yesus yang bersama dengan kita sangat luar biasa ya. Ya, baik, bisa dibuka. Saya ingin menyampaikan bagaimana kita harus jadi murid Tuhan yang bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ya, murid yang bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Ya, murid yang bergerak bersama dengan Roh Kudus. Ya, sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ya, saya ayat 15, teman-teman ayat 16, 17 sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sungguh luar biasa, Tuhan mengirimkan kepada kita seorang penolong yang apa? Seorang penolong yang lain. Ya. Ini jadi kecepatan ya saudara ya. Oh firmannya jadi banyak yang telat ya. Jadi jemaat Tuhan nanti lain kali lebih tertib, amin. Ini ya bagaimana Tuhan memberikan kepada kita seorang penolong yang apa? Yang lain. Penolong yang lain tuh bahasa Yunani memakai kata parakletos. Sama-sama bilang parakletos. Apa parakletos itu? Dia bukan hanya penolong, dia juga penghibur, dia juga pembela, saudara. Saya nggak tahu sore ini kamu datang sedang bawa apa, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan membela saudara. Roh Kudus akan menghibur saudara, amin. Termasuk keluarga Pastor Edilau, amin. Amin, ya. Artinya pembela itu apa? Pendamping yang selalu. Tahu artinya selalu? Senantiasa. Jadi yang selalu menyertai seseorang untuk memberikan pertolongan. Khususnya dalam persidangan atau pengadilan sebagai apa? Pembela. Dia ada bersama kita. Karena itu Tuhan bilang, kalau ada yang menghakimi kita, jangan membalas apa? Menghakimi. Kalau ada yang menyakiti kita, jangan balas apa? Menyakiti, biarlah Tuhan yang jadi hakim, amin. Memang gak gampang, harus butuh pertolongan Roh Kudus, amin. Setuju? Setuju? Ya, tapi kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan mengalami terobosan kuasa dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan ini, ya silakan duduk. Ya, kata penolong yang dipakai oleh Tuhan Yesus menggambarkan. Shalom, shalom, silakan. Sekarang zamannya lagi percepatan Bapak Ibu. Jadi kata penolong yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan pribadi Roh Kudus yang selalu menolong kita. Indah sekali, amin. Amin. Yang selalu menolong kita. Yang selalu ready. Yang selalu siap sedia. Asal buka hati untuk jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jam
penuh di hadirat. Silakan Tuhan ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Amin. Roh Kudus tuh roh yang gak memaksa. Seringkali hamba Tuhan yang suka maksa, betul. Tapi Roh Kudus tuh gak pernah maksa. Dia hanya bilang, ayo mau ditolongin. Kalau dia bilangnya enggak, ya Roh Kudus diam. Tapi kalau Roh Kudus bilang ini, tenang, aku akan bersamamu. Siap Roh Kudus, aku percaya Engkau penolong, Engkau pembela, Engkau penghibur aku senantiasa. Amin. 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 Saya mengalami bulan yang lalu ketika Oktober sebelumnya minggu ketiga saya ditelepon oleh kepala sekolah. Saya kan nangani beberapa sekolah baru termasuk perizinannya. Nah ada SD yang baru dibuka. Kami siapkan 11 bulan. Saya sudah datang kepada kepala dinas pendidikan. Kami sudah siapkan semuanya. Kepala dinas pendidikan, kepala UPT bilang, jalan aja. Akhirnya kita jalan. Tahu-tahu ada masalah, saudara. Kepala sekolah itu telepon saya, Pak, tadi di rapat kami diberitahu supaya murid-murid yang kelas 1 yang sudah kami rintis itu Pak, disuruh dipindahin ke sekolah lain. Kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu. Gimana ya Pak? Saya hanya bilang begini, saya nggak bisa menjawab. Saya nggak mungkin mengambil keputusan. Saya juga kaget mendengar ceritanya, saya harus tenang dulu. Saya mau tenang, saya mau nanya. Yang paling terbaik hikmah Tuhan itu apa? Siang itu pikiran saya jadi terganggu saudara. Sampai dipikirin tuh. Jadi malah bukan tambah sembuh, tambah pusing. Sampai malam akhirnya apa? Saya bilang gini, kalau saya mikirin terus saya bisa sakit. Akhirnya apa? Saya tidur. Kan waktu tidur kan Tuhan bilang Tuhan berkati, betul? Tahu-tahu jam 1 pagi, tengah malam, jam 1 tengah malam, tahu-tahu Tuhan bangunin saya. Dan saya percaya Roh Kudus mau berbicara. Ketika itu saya berdoa. Dan Roh Kudus bilang gini, itu seperti kalau kamu punya anak, apapun masalahnya, gak mungkin kan anaknya diserahkan kepada orang lain. Amin Tuhan, aku percaya ada jalan keluar. Siangnya dari pagi sampai siang saya rapat terus. Saya di Bandung tuh kan kerjanya jadi direktur pendidikan. Kerjanya cuma 12 hari, puji Tuhan ya gajinya 1 bulan. Saudara. Jadi betul-betul kalau saya datang besok pagi-pagi saya datang langsung masuk kantor. Jam 10 saya rapat. Dan saudara tahu saya sibuk sekali rapat sampai gak sempat telepon kepala sekolahnya. Tahu-tahu kepala sekolahnya yang telepon. Saya bilang, Bu tenang Bu. Sudah ada jalan keluarnya. Gini aja Bu. Jangan. Ya. Saya dapetin bahwa seperti saya punya anak. Apapun persoalannya. Anak itu enggak boleh diserahkan. Dan akhirnya apa? Saya bilang gini Bu. Saya lagi ngatur waktu agenda. Saya akan segera ke kota ini. Dan saya akan pastikan. Nanti malam saya sebutkan tanggal berapa. Dan saya akan beli tiket. Baik Pak. Dan akhirnya malam itu saya dibantu oleh istri saya. Dan akhirnya beli tiket. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa? Pertolongan pada apa? Waktunya. Dan puji Tuhan. Saya bilang tolong urus supaya saya bisa ketemu dengan kepala dinas. Dan bersyukur sekali. Harusnya Kamis pagi saya harus pulang ke Bandung. Jadi cuma 3 hari di kota itu. Tahu-tahu sebelum saya pergi hari Selasa pagi,
hari Seninnya saya dapat telepon, Pak, kepala dinasnya hanya bisa ditemui pagi. Saya dengar, Pak bisa diganti enggak jadwal pesawatnya? Maskapai penerbangannya, baik saya bilang. Akhirnya dikasih nomor teleponnya, enggak masuk, sibuk sekali. Sampai pusing saya. Padahal istri saya juga udah bantu. Akhirnya saya bilang, ku buka hati untuk zamanmu. Berserah penuh. Kalau berserah penuh itu benar-benar apa? Berserah. Amin. Amin. Tahu-tahu telepon berdering di HP saya. Ya, halo, siapa? Saya dari pihak maskapai. Saya kaget, saudara. Ada berita, Pak, penerbangan Bapak yang sore bisa nggak dipindahin ke pagi? Oh bisa. Saya juga punya masalah, Bu. Jadi bisa nggak penerbangan hari Kamis dipindahkan hari Jumat? Tenang, Pak. Tolong teleponnya jangan dimatiin. Ya nggak apa-apa kan dia yang telepon, betul kan? Dan saudaraku, dengan sederhana 15 menit persoalannya selesai. Amin. Dan yang luar biasa apa saudara? Saya datang, akhirnya saya tenangin, malamnya saya rapat dengan yayasan. Saya bilang sampaikan, saya mau kita sepakat. Baik Pak, sepakat. Kalau ini terjadi saya bilang masalah besar. Satu saya dapat, itu seperti kita punya anak, kan gak mungkin. Apapun persoalannya, betul gak kok? Betul, amin. Dan tahu-tahu apa saudara? Yang kedua saya bilang gini, ini TK dan PAUD kita juga akan bermasalah saudara. Kota kecil, masalah kecil bisa besar saya bilang. Tenang, sepakat? Kita pastikan bahwa anak kita tidak akan dipindahkan. Kalaupun sampai terjadi pihak dinas tidak punya izin, saya punya opsi yang ketiga. Kita akan buat PKBM. Seperti yang saya buat sama teman-teman di kota Bandung. Baik Pak, saya nurut. Sepakat sampai rapat kurang lebih jam 9:30 malam. Paginya saya tangani sekolah yang ada dan Kamis paginya. Saya ingat sekali waktu itu tanggal 28 Oktober. Lagi upacara dinas pendidikannya. Dan yang luar biasa saudara, 8:30 kami datang. Enggak taunya luar biasa. Kepala dinas sudah menyambut kami, nyambut ketua yayasan, nyambut pembina dan kepala sekolah dan menyambut saya. Dan akhirnya dia bawa ke ruangannya dan dia panggil kepala sub yang mengatur itu. Dia bilang, gak mungkin sekolah ini ditutup. Sekolah ini harus dilanjutkan. Dia hanya lihat saya. Betul-betul Tuhan berperang ganti kita. God is consuming fire. Amin. 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 Saya tidak tahu sore ini masalahmu apa. Yang saya tahu Roh Kudus adalah roh yang ajaib. Amin. 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 Dia akan selalu menolong kita. Karena itu jangan andalkan manusia Bapak Ibu. Yeremia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, engkau akan jadi sia-sia. Engkau tidak akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Setuju? Amin. Dalam setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi, Roh Kudus akan memberikan dorongan, kekuatan, semangat untuk terus maju. Tidak berhenti, tidak mundur dalam situasi dan kondisi apapun. Amin. 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 Seringkali masalah kita tuh yang ini temanku. Seringkali kita tahu ayat 16-17 tapi nggak mau ngelakuin ayat 15. Yuk kita baca sama-sama ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Taat itu gampang diucapkan. Tapi dipraktekkan gak segampang yang diucapkan, betul gak? T-A-A-T, betul? Setuju? Saudaraku,
Kalau kita mau taat dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, walaupun kita terbatas, Tuhan akan membuat kita jadi tidak terbatas. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Amin. Mau taat atau enggak? Roh Kudus hanya datang sebagai penolong bagi yang apa? Mengasihi Tuhan, yang mau taat melakukan firman-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 34 berbilang begini, sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-Nya, dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, perintah-Nya tidak berat, karena ada kekuatan yang daripada Tuhan, amin. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bilang, perintah-perintah Tuhan tidak berat kalau kita mau taat. Bilang, amin, amin. Aduh, jangan sampai mantu dengan mertua berantem, saudara. Haleluya, betul. Itu menahan berkat surga, saudara. Amin. Kalau Tuhan kasih aja. Tuhan bilang, kamu tabur untuk seorang angel 1 juta. Tuhan, waduh kalau saya tabur 1 juta, habis uang saya. Tapi ketika taat dapat 10 juta. Amin. Kalau Tuhan suruh, betul. Amin. Kadang-kadang kita ragu-ragu. Kita mau praktek firman. Tuhan bilang gini, berkati orang itu. Kirim kue bolu. Amin. Amin. Kuncinya adalah taat. Yang kedua adalah murid yang mendengar, mengenal suara Tuhan dan mau mentaati perintah Roh Kudus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius, orang Kirene dan Menahem, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saul. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Siapa yang percaya Roh Kudus masih berkata-kata, angkat tangan. Banyak yang gak percaya ya. Sekali lagi saya ulangi. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus masih berkata-kata? Tepuk tangan dong. Berarti saudara juga percaya. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutunjukkan bagimu. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Setelah meletakkan tangan atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selekia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Dan akhirnya mereka taat oleh Roh Kudus. Hasilnya apa? Hasilnya terobosan pada bangsa-bangsa. Lihat. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk yang hidup kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Haleluya, amin. Amin. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya pun mengalami masa-masa yang sulit ketika menjadi gembala. 3 tahun yang lalu, kami kontrak satu tempat, ruko kecil. Setahun dari kurang lebih 180 juta minta 250 juta 1 tahun. Dan akhirnya apa? Saya hanya berdoa. Datang ajak teman-teman tiap. Seperti kalian kan ada doa komit, betul? Dan kami berdoa. Dan saya mimpin doa waktu itu seperti anak kecil. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja di antara
kita. Saya percaya Roh Kudus tepat pada waktunya Bapa Surgawi akan memberikan tempat bagi kami. Minggu depan doa lagi kok belum ada tempat ya, betul? Tiada yang mustahil dan tiada yang apa? Sukar. Tahu-tahu di Elimonium, betul? Saudara, tahu-tahu saya waktu itu bicara di Jogja, KKR. Dia telepon saya sore, Kotim jangan takut. Mam melihat kamu akan dapat tempat besar. Bagus. Haleluya. Desember diteguhkan. Tapi akhir Desember kok nggak ada muncul-muncul, betul. Masuk Januari tahun baru. Tahu-tahu pas tanggal 11 Januari. Ada seorang sekretaris yang punya mall di Bandung telepon. Pak Timotius bisa datang nggak ketemu dengan pemilik salah satu mall. Pak Chandra. Dan akhirnya apa? Saya datang. Kenapa saya ingat tanggal 11 Januari? Karena tanggal 12 saya pergi ke NTT. Tanggal 11 Januari dia bilang ini, Pak Tim saya dengar Bapak butuh tempat untuk ibadah ya. Pak hari ini tahunnya tahun suddenly Pak. Tahun percepatan Bapak mau kapan? Bulan depan Pak, Februari siap. Enggak, saya mah kontraknya habis bulan April. Dan akhirnya saya kaget. Bapak mampu berapa? Saya mampu hanya bayar uang sewa 3 juta kali 5 minggu. Kan 1 bulan ada 4 minggu, ada 5 minggu yang cengli kan. Harus yang maksimal, betul. Kan kalau kita kasih 4, kalau bulannya 5 kan pusing. Jadi saya hanya mampu 3 kali 5. Dan akhirnya saya dikasih 600 meter. Diangsur lagi tiap bulan bayarnya. Enggak perlu 24 tahun. Disewanya 24 tahun, bayarnya per bulan 13 juta. Haleluya. Haleluya, amin. Saya nggak sempet loh. Kalau tadi di ibadah pagi saya kasih lihat fotonya. Nanti gedungnya, wih mantap. Nanti akhir Agustus, tanggal 15 Desember sama Natal ya. Kalau di sini Pak Oscar yang bicara, kalau di sana yang berbicara DDT. Daniel Kudia, Daniel Cecep, dan Timotius. Amin. Zaman sekarang mah pembicara tuh simultan. Amin. Haleluya. 10 menit Kotim paling banyak, 20 menit. Saudara, luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan hari ini tempat kami sudah hampir 1000 meter. Kalau Roh Kudus kerja, mantap. Kemudian lakukan aksi dana. Kan sudah tempatnya bisa disewa, terus diperbaiki. Saudara tahu, saya kagum. Hanya dalam tempo nggak sampai 1 bulan. Terkumpul dananya 954 juta. Tapi saya nggak mau. Sudah kita tantang aja supaya dibulatin 1 miliar. Karena Tuhan nggak bicara. Amin. Cukup 1 kali tantangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita taat, maka walaupun kita terbatas, Roh Kudus yang tanpa batas bekerja secara ajaib. Apa masalahmu? Barnabas mengalami terobosan dan kebangkitan karena bergerak bersama dengan Roh Kudus. Tanpa bersama dengan Roh Kudus tidak akan ada mujizat. Karena Tuhan Yesus bilang, adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Kalau tidak, Sang Penghibur tidak akan datang. Yesus aja bilang lebih berguna, lebih bermanfaat. Kalau Yesus ada di muka bumi di Yerusalem, dia nggak mungkin di Yeriko, terbatas. Tapi Roh Kudus ada di Semarang. Sore hari ini juga Pastor Tim bicara di Semarang. Di tempat pelayanan saya juga Pastor Oscar berbicara. Tidak terjadi konflik. Karena di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Amin. 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 Luar biasa ini. Belum pernah dalam sejarah GKKD bisa hari yang sama. Waktu yang sama bisa tukaran mimbar. 3 kali lagi bicaranya. Luar biasa. Saya nggak tahu apakah tiketnya
Ya ini kebaktian tutup peti, tepuk tangan, amin. Kotim itu gembala yang unik loh. Hanya 12 hari di Bandung. Saya punya jabatan kurang lebih 16. Bilang sama-sama berapa? 16. Kayaknya yang gemuk-gemuk ikuti saya supaya cepat kurus. Betul. Saudara tahu? Kalau saya nggak pakai Roh Kudus nggak mungkin. Saudara tahu? Beberapa jemaat mau meninggal dunia itu orang tuanya atau apa? Pas Kotin datang pagi, siangnya meninggal dunia. Supaya saya nguburin dan saya mau berkat. Jadi selalu itu terjadi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya kadang-kadang doain orang sakit itu dari Papua. Kan sekarang zamannya ada video call. Amin. 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 Siapa yang mau mengalami tanpa batas? Berkatnya juga tanpa batas, mau. Haleluya. Capek lu 16 jabatan. Aduh, kalau ada Pastor Edi Lau, saya mau kasih kesaksian yang luar biasa. Ingat, waktu saya Agustus datang ke sini, saya punya problem besar. Ada satu daerah. Aduh, kalau saya lihat ini Tuhan, thank you. Ada satu daerah yang saya bagiin, Dusun Bamet. Itu butuh dana yang besar. Dan salah satunya Pastor Edi Lau ya bantu. Dia bilang, kok saya gak bisa bantu banyak. Oh gak apa-apa. Saya kaget tau gak. Hari ini kami kirim tim dari Bandung untuk melihat tempatnya. Dan tempatnya sudah jadi. Saya kasih. Dan yang kalau Tuhannya kerja tuh ada bonusnya, bilang sama-sama ada apa? Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan apa? Kita pengen ditambahinnya. Enggak mau cari dahulu kerajaan Allah, betul? Setuju? Cari dulu dong kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara tahu enggak? Yang kaget luar biasa apa? Yang melayani di sana, itu namanya Fitri. Itu doa terus, Tuhan, saya mau punya pasangan hidup. Sedangkan di kampung dia hanya dia sarjana. Kayaknya gak ada yang kualifikasi. Karena dia sudah jadi seperti pendeta kan perempuan. Berarti kan harus cari laki-lakinya harus seimbang. Amin, saudara. Tahu-tahu apa? Saya kaget ketika gedung itu selesai. Ada dari kampung sebelah nyatain cinta sama dia. Orang yang sungguh-sungguh, pegawai dari bank, bisa main keyboard. Wah, mantap. Ganteng lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya lupa minggu kedua Januari sebelum Sinca. Aku berkati pernikahannya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Keren gak? Keren gak? Aduh, ketika saya lihat ini, mantap. Saya kalau ada kesulitan apa-apa, saya hanya datang pada Roh Kudus. Ini perlu dilatih, amin. Amin. Kita mau belajar dari Barnabas. Barnabas itu orang baik. Enggak cukup jadi orang baik. Tapi dia penuh Roh Kudus. Orang baik penuh Roh Kudus, penuh iman. Dan akhirnya sejumlah orang diselamatkan menjadi kesaksian. Enggak cukup jadi orang baik. Harus dipenuhi Roh Kudus. Harus dipenuhi dengan iman. Akhirnya hidup kita menjadi kesaksian. Amin. Kalau kita orang baik tidak dipenuhi Roh Kudus gak punya kuasa. Gak punya kekuatan. Tapi kalau kita punya kehidupan karakter yang baik, penuh Roh Kudus, penuh iman, maka itu akan menjadi kesaksian. Keluarga kamu pun akan diselamatkan. Amin. Setuju? Wah. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia.
Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin. Tadi pagi saya menangis. Saya dilaporkan oleh sekolah yang saya bimbing di Papua. Kan bulan Juli diakreditasi. Dan saya kaget. Sekolahnya baru 3 tahun. Saya kaget. Nilai akreditasinya 88. Dan dapat predikat B. 5 poin lagi. A 91. Dan hari Sabtunya akreditasi PAUD dan TK. Kalau mengandalkan Tuhan, kita akan dapat double blessing. Minggu yang lalu diumumkan akreditasi. Kotim ada di Jepara. Aduh gimana? Guru-gurunya bilang gini, Pak nggak perlu datang. Kami sudah belajar dari bulan Juli dari Bapak. Gimana menyiapkan akreditasi. Keren gak? Keren gak? Keren tidak? Keren tidak? Kalau punya masalah tuh jangan pikirannya. Aduh ini bakal begini. Aduh. Itu banyaknya perempuan atau laki-laki? Aduh. Tahu-tahu bengek. Aduh. Kayak diinjak betul. Kayak ada kecoa. Aduh. Kalau ada kecoa mah lari. Betul. Saudara, kalau ada masalah itu, peluk masalahnya. Amin. Tuhan terima kasih. Pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada waktu engkau mengizinkan pencobaan, ada jalan keluar. Berarti Tuhan sedang lakukan pintu mujizat untuk hidup kami. Amin. 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 Saudara luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Murid harus dibaptis. Harus ditenggelamkan. Bukan hanya oleh baptisan air. Kalau baptisan air ditenggelamkan oleh air. Tapi malam ini Tuhan ingin kita dibaptis Roh Kudus. Dari kepala sampai kaki dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Nabi Yeskiel, Tuhan bilang apa? Jangan mau engkau sampai di mata kaki. Jangan mau sampai lutut. Jangan mau sampai pinggang. Jangan mau sampai ini apa? Dada. Tapi sampai tenggelam, tandanya berenang dengan Tuhan. Amin. Tubuh jiwa rohnya ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Luar biasa. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpul gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerabi itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi Tuhan bukan hanya baptis kita dengan air. Tuhan juga baptis kita supaya berenang dengan Roh Kudus. Dia juga baptis kita dengan api. Supaya hidup kita yang tidak berkenan dibakar habis sama Tuhan. Dibakar habis. Amin. 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 Kalau engkau dekat dengan Roh Kudus, bukan semuanya lancar. Engkau juga diproses Tuhan. Engkau mengalami mujizat dan hal-hal yang tidak berkenan. Mulai Tuhan singkirkan dan kita mulai taat, kita bersihkan. Itulah yang membuat kemuliaan Tuhan hadir. Kirbat yang baru akan disimpan anggur yang baru. Anggurnya tidak akan terbuang. Anggurnya akan berguna menjadi kekuatan yang luar biasa. Setuju? Setuju? Amin.
Amin. Ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Kalau saudara sudah menerima firman Allah, jangan cukup sampai menerima firman Allah. Izinkan Roh Kudus terus beroperasi dalam hidup saudara. Amin. Kalau firman Allah dengan Roh Kudus bekerja, itu seperti mata uang akan menghasilkan the power of God. Karena itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, jangan kamu pergi sebelum jadi saksi Tuhan. Engkau akan mendapat kuasa dari atas. Memperlengkapi engkau akan dibaptis. Engkau akan memiliki kuasa, dunamos, dinamit, dan dinamo. Dunamos, dinamo, dan dinamit. Maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Sudah terima firman Allah, terima Roh Kudus. Itu keren. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jangan mau cukup dibaptis air. Yang belum dibaptis Roh Kudus, nanti malam ini, sore ini sebentar, kita minta kembali Roh-Mu yang kudus memenuhi kita kembali. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena Rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka. Sekali lagi, Roh Kudus tidak bisa ditipu dengan uang. Roh Kudus hanya bisa ketika kita membuka hati, ketika kita percaya, ketika kita haus, maka Roh Kudus akan bekerja secara ajaib dalam hidup kita. Poin yang terakhir, ketika Apolos masih di Korintus, kisah 19 ayat 1 sampai 6. Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Jadi di kota Efesus sudah terjadi orang percaya. Bukan hanya orang percaya, tapi dia memberi diri, mau diajar, mau dibentuk sampai menjadi murid Tuhan. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Gak cukup hanya jadi orang percaya. Gak cukup jadi murid Tuhan. Mari murid Tuhan juga murid Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Banyak si amin, betul. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang bertobat. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Yesus yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Enggak cukup hanya mau jadi murid Tuhan, tapi betul-betul rindu dipenuhi Roh Kudus. Ketika dengar hamba Tuhan menyampaikan, mereka memberi diri. Siapa yang sore ini mau memberi diri malam ini kepada Tuhan? Amin. Kok pada diam semua? Siapa yang mau memberi diri? Berkat mau tapi memberi diri gak mau. Itu mah gak cengli saudara. Itu namanya murid Tuhan bocengli saudara. Murid Tuhan bocai saudara. Saudara. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka yang memberi diri, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Salah satu tandanya engkau dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang kedua adalah bernubuat. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya.